Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Program kesehatan gratis di sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil tidak maksimal akibat keterbatasan peralatan medis dan rendahnya partisipasi warga. Akibat mahalnya harga beras mendorong warga mengantri bantuan pangan beras yang digelar di halaman sebuah menasah di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Sebuah kontes durian digelar di Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperkenalkan potensi dan keunggulan buah-buahan lokal. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Aceh Singkil terkendala alat. Sejumlah puskesmas masih belum memiliki peralatan untuk EKG atau pemeriksaan jantung dan pemeriksaan cairan di laboratorium sehingga hasilnya tidak maksimal. Meski demikian, CKG bagi warga di sejumlah puskesmas tetap berjalan. Puskesmas Singkil Utara satu dari beberapa puskesmas yang masih kekurangan peralatan untuk cek kesehatan gratis. Selain itu, layanan cek kesehatan gratis yang diluncurkan sejak Februari 2025 lalu tidak berjalan maksimal. Partisipasi warga juga masih kurang dibanding jumlah penduduk. Namun CKG tetap buka setiap hari sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Puskesmas Singkil Utara menargetkan 30 warga per hari mengikuti program CKG, sementara jumlah penduduk di Kecamatan Singkil Utara mencapai 11.000 jiwa. EKG. Nah, itu ada beberapa indikasi yang memang harus dari hasil pemeriksaannya di EKG. Nah, begitu juga pemeriksaan laboratorium seperti lipid profil yang usia 40 tahun ke atas, itu reagennya kemarin hanya cukup untuk berapa orang, seperti itu. Jadi, kendala-kendala seperti itu. Tapi meskipun itu tidak tersedia atau bahannya habis, tapi tetap kita lakukan semaksimal mungkin. Paling tidak kita bisa memeriksakan kesehatan dasarnya. CKG mencakup pemeriksaan dasar diantaranya tekanan darah, gula darah, hingga pemeriksaan kolesterol untuk usia di atas 40 tahun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi utama puskesmas, yakni promotif dan preventif. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Dua penjamret ditangkap saat menjual telepon genggam korban di sebuah toko. Kedua pelaku bekerjasama sebagai joki dan perampas barang milik korban. Penangkapan pelaku berdasarkan kecurigaan petugas lantaran menjual gawai tanpa kotak dan gawai dalam posisi terkunci. Keduanya merupakan penjamret sebuah gawai milik seorang mahasiswa Selasa malam pekan lalu. Video warga merekam saat tim Satreskrim Polres Lok Sumawe menangkap dua penjamret gawai seorang mahasiswi. Saat itu korban sedang mengendarai motor di lintasan Desa Relet Timur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Selasa malam pekan lalu. Personil Polres Lok Sumawe dari Satintelkam mendapat informasi bahwasannya ada dua orang laki-laki yang hendak menjual handphone tanpa adanya kotak dan pola kuncinya dalam keadaan terkunci. Berdasarkan informasi tersebut, personil kita langsung bergerak ke lapangan. Kemudian pada saat itu berhasil mengamankan kedua pelaku dan juga berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang erat dugaannya dengan peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2025. Setelah merampas gawai, keduanya melarikan diri. Korban yang berusaha mengejar pelaku malah terjatuh dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius. Sementara itu, tersangka mengaku berniat mencuri ayam, namun karena tidak mendapatkan ayam,
Mereka terpaksa menjamret mahasiswi dengan alasan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Target kamu memang mahasiswi? Enggak, Pak. Bukan mahasiswa aja. Berarti ada yang lain target kamu? Target kami berdua ayam pertama, Pak. Tapi nggak dapat ayam itu. Itu motor siapa yang kamu pakai? Motor dia. Abang saya. Bukan motor curian? Memang sasarannya mahasiswa ya? Mahasiswa? Bukan, Pak. Siapa yang dapat? Bukan, nyari ayam. Kini kedua pelaku beserta barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan aksinya disita Polres Lok Sumawe. Keduanya terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Harga semua jenis beras yang masih tinggi di sejumlah pasar tradisional menyebabkan warga berharap pada beras bantuan. Bantuan pangan beras BPB di Kabupaten Biren diserbu warga. Sejak pagi hari, warga dari beberapa desa di Kecamatan Kutablang sudah mengantri untuk mendapatkan beras bantuan. Mereka mengantri di halaman Menasah Gampung Bukit Dalam, tempat pembagian beras bantuan. Meski mereka sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat KPM, para ibu rumah tangga ini tetap mengantri. Mereka nyaris tak sabar menunggu hingga siang hari demi mendapatkan 20 kg beras. Beras bantuan yang disalurkan merupakan jatah bulan Juni hingga Juli 2025. Setiap keluarga mendapatkan jatah beras 10 kg per bulan. Saya rasa cukup memudahkan keluarga kalau memang sudah dibagi per desa atau permukiman, lebih memudahkan untuk kami masyarakat untuk menjangkau. Kalau ke kantor pos kan butuh waktu yang lebih lama. Dari itu memang kita ada nomor antrian juga, KTP asli, fotokopi KTP sama fotokopi KK, terus ada surat undangannya juga. Ya alhamdulillah cukup membantu. Penyaluran beras bantuan di Kecamatan Kutablang berlangsung di beberapa tempat, salah satunya di Desa Bukit Dalam. Di tempat ini sebanyak 496 KPM dari 11 desa mendapatkan giliran menerima beras bantuan. Hari ini kan ada pembagian bantuan beras pangan untuk anggaran 2025. Dengan adanya bantuan beras ini tentunya sangat bermanfaat dan juga sangat membantu. Kita tahu bahwa sekarang ini sedang terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan untuk beras, dan hari ini warga sangat antusias karena memang bantuan ini sangat membantu untuk keseharian, untuk mengasapi dapur mereka. Penyaluran BPB dari pemerintah masih berlangsung di Kabupaten Biren. Sebanyak 46.242 keluarga berhak menerima beras bantuan yang disalurkan oleh Perum Bulog Cabang Lok Sumawe. Bantuan pangan ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama karena harga beras saat ini masih mahal. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Langsa memperoleh SK pengangkatan. Penyerahan SK kepada 1.168 P3K Formasi 2024 berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Langsa. Setelah hampir 1 tahun menunggu, para P3K Formasi 2024 di lingkungan Pemkot Langsa akhirnya menerima SK. Penyerahan SK disertai pengucapan sumpah dan janji P3K di depan Wali Kota Langsa. Para P3K yang menerima SK terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, teknis, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pegawai pemadam kebakaran. SK tersebut diterbitkan setelah seleksi dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Namun Pemkot Langsa akan mengevaluasi kinerja P3K tersebut setahun sekali. Hari ini kan ada 1.168. Dengan
utang perbankan yang tergantung kebijakan daripada bank. Tapi SK maka kita kontrak, buat SK kontraknya itu 1 tahun sekali. Nanti kita evaluasi lagi, tinggal kita perpanjang kontrak. Ya seperti pada ASN punya job desk tugas masing-masing. Pelantikan seluruh pegawai P3K tahap 1 tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga ASN P3K yang dilantik pada hari ini dapat menjalankan amanahnya seperti yang diamanatkan oleh Bapak Wali Kota Langsa untuk terus semangat dan menjadikan pelantikan ini sebagai motivasi semangat untuk melayani masyarakat Kota Langsa. Diharapkan para P3K berkontribusi maksimal dalam melayani masyarakat sesuai bidang dan tugas masing-masing. Main Munzir melaporkan dari Langsa.